Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulrahmi, SPD MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Diploma 3 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah Teknik Sampling dan Survei. Mata kuliah Teknik Sampling dan Survei ini memiliki bobot 3 SKS dengan pelaksanaannya 2 SKS pada kuliah teori dan 1 SKS-nya praktik lapangan. Pelaksanaan kuliah teori pada mata kuliah ini juga melibatkan praktisi yang berasal dari perusahaan jasa konsultan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami apa itu teknik sampling, yang jenis-jenis dari teknik sampling, bagaimana memilih metode yang tepat dalam penelitiannya, serta melakukan pendugaan dari data yang nantinya dikumpulkan. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menyusun kuesioner, mengatur pelaksanaan survei secara berkelompok, mengelola data hasil survei, menganalisisnya, serta menyampaikan hasilnya dengan cara yang mudah dipahami, baik secara lisan maupun tulisan. Perkuliahan teknik sampling dan survei dilaksanakan secara blended learning. Mahasiswa dapat mengakses RPS dan materi perkuliahan pada e-learning UNP, yakni melalui link smile.unp.ac.id. Kemudian, kegiatan diskusi dan presentasinya selama perkuliahan dilaksanakan secara langsung di kelas maupun melalui ruang diskusi online ketika dilaksanakan bersama praktisi. Selain itu, praktikum lapangan berkelompok berbasis proyek juga dilaksanakan oleh mahasiswa sepanjang perkuliahan sebagai upaya untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada dalam bidang statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengkaji implikasinya yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang statistika. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang statistika, khususnya pada bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian, mahasiswa mampu melakukan perancangan, pengumpulan, dan pembangkitan data yang efisien, serta menerapkannya dalam bentuk survei, percobaan, atau simulasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan nyata statistika, khususnya di bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu menyajikan dan mengkomunikasikannya dalam bentuk yang mudah dipahami, baik di tulisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan sains data, serta metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada bidang kependidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini sendiri, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar teknik sampling, keuntungan dan kerugian pelaksanaan sampling, prinsip teknik sampling, konsep random pada pengambilan sampel, serta bias dalam sampling. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan populasi, kerangka sampling, parameter, statistik, dan variabel yang akan diukur dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode pengambilan sampel yang tepat sesuai dengan tujuan dan kondisi populasi untuk suatu penelitian survei. Yang keempat, mahasiswa menerapkan cara menduga parameter yang sesuai dengan tujuan dan kondisi populasi untuk suatu penelitian survei. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami konsep survei, cara membuat instrumen pengambilan data, metode pengumpulan data, dan manajemen survei dalam upaya merancang suatu survei untuk kebutuhan penelitian. Selanjutnya, mahasiswa mampu bekerja sama melaksanakan survei, mengorganisasi pelaksanaan survei untuk menghasilkan data yang valid. Kemudian, mahasiswa mampu mengelola data hasil survei, melakukan analisis untuk pendugaan parameter. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dari survei dalam bentuk yang mudah dipahami, baik itu secara lisan maupun tulisan. Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah modul atau RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman smile.unp.ac.id. Kemudian juga tersedia PowerPoint serta materi-materi pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh dosen yang ada di Departemen Statistika. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep dasar teknik sampling, yang kedua istilah-istilah sampling yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian jenis sampling baik itu yang probability maupun yang non-probability, kemudian
kemudian ukuran sampel, bagaimana caranya menentukan ukuran sampel untuk melakukan pendugaan parameter. Selanjutnya melakukan atau menghitung dugaan parameter pada probability sampling. Kemudian materi selanjutnya konsep survei, cara membuat instrumen dalam survei, cara menentukan metode pengumpulan data yang sesuai, yang valid. Kemudian merancang kegiatan survei, membuat instrumen dan menentukan metode pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya bagaimana mahasiswa bisa bekerja sama atau memanajemen suatu kegiatan survei untuk menghasilkan data yang valid. Selanjutnya mengelola data hasil survei dengan penuh tanggung jawab guna mendapatkan estimasi atau pendugaan parameter. Terakhir adalah laporan dari pelaksanaan sampling dan kegiatan survei yang dilakukan secara bertanggung jawab melalui lisan maupun tulisan. Untuk evaluasi atau penilaian dalam mata kuliah ini dinilai dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 20% dari penilaian keseluruhan. Selanjutnya ujian tengah semester dengan bobot 30% dan kegiatan project atau project based learning-nya dengan bobot penilaian 50% dari keseluruhan penilaian pada mata kuliah ini. Penilaian juga dilakukan berdasarkan dengan indikator dan rubrik penilaian yang sudah disampaikan pada mahasiswa melalui RPS yang disediakan. Demikian pemaparan mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah cuplikan video dari pembelajaran pada mata kuliah Teknik Sampling dan Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan kuliah Teknik Sampling dan Survei ya. Sesuai dengan materi yang sudah disampaikan dan dapat dilihat di LPS-nya di Smile UNT. Materi untuk perkuliahan kita hari ini terkait dengan konsep dasar sampling ya. Untuk materi kita sekarang merupakan capaian pembelajaran mata kuliah ini yang sub CPNK yang 1 ya, di mana mahasiswa diharapkan nantinya mampu menjelaskan konsep dasar teknik sampling dengan tepat ya. Dan harapannya juga nanti setelah kita pelajari materi ini semuanya bisa menjelaskan pengertian sampling, keuntungan dan kerugian dalam penggunaan sampling, kemudian pengertian populasi, sampel, parameter, statistik dan juga parameter. Selanjutnya kemungkinan bias yang bisa terjadi dalam sampling, kemudian pengaruhnya terhadap ukuran kualitas dari pendugaan yang dilakukan. Dan selanjutnya tentu saja kita diharapkan nantinya bisa menjelaskan bagaimana proses pemilihan sampel yang secara acak. Oke, nah sebelumnya semuanya sudah mengambil mata kuliah metode statistika ya? Sudah. Oke. Nah, dan tentu saja karena jurusannya statistika ya, departemennya statistika. Tahu nggak apa itu statistika? Atau boleh nggak disampaikan apa yang dipahami, yang masih dipahami gitu ya? Statistika itu apa sih? Boleh? Volunteer aja. Ya, silakan. Statistika itu sejauh pemahaman saya, statistika itu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengelola data, dan cara menginterpretasikannya ke masyarakat. Cara mengumpulkan data, cara mengolah atau menganalisisnya, kemudian cara menyampaikan data yang diperoleh dari hasil analisisnya, kesimpulannya ya. Ada yang berbeda apa? Sama? Semua? Oke, baik, kita lihat ya. Nah, statistika itu sebenarnya nggak hanya dimulai dari pengumpulan data, ya, dan hanya melakukan analisis data, ya, tidak hanya melakukan penarikan kesimpulan. Melainkan ada satu poin lagi yang sebenarnya juga dibahas dalam keilmuan statistika, yaitu perencanaan pengumpulan data. Nah, ini juga sering terlupakan, gitu ya. Padahal ini juga tetap dipelajari dalam keilmuan statistika. Kenapa? Karena dengan perencanaan pengumpulan data yang baik, diharapkan nantinya kita bisa memperoleh pendugaan yang tepat, ya. Kemudian bisa juga meningkatkan presisi dari kesimpulan yang nantinya diperoleh. Selanjutnya, agar nantinya kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan dari data yang diperoleh itu bisa digeneralisasi ke populasi target yang kita miliki. Nah, perencanaan dan pengumpulan data inilah yang dipelajari dalam teknik sampling dan survei, ya. Dan inilah makanya nanti kita membutuhkan sampling. Ya, sudah kenal dengan istilah sampling? Sudah? Sudah? Apa itu sampling? Nah, itu udah kenal ya, tapi nggak ngeh gitu ya sebenarnya sampling itu yang gimana ya. Padahal tuh sebenarnya
dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang sudah kita lakukan dan memang dia itu sebenarnya sampling gitu ya, tapi kita nggak mengenalnya dengan istilah sampling ya. Beberapa ilustrasi berikut. Nah, misalnya ini kegiatannya apa? Mencicipi makanan. Ada yang belum pernah mencicipi makanan di sini? Sudah pernah mencicipi makanan? Oke. Gimana caranya mencicipi makanan? Dirasa. Apanya yang dirasa? Makanannya. Seberapa banyak yang dirasa? Sedikit. Kenapa sedikit? Cicipi gitu ya. Nah, kalau kita memasak, mulai misalnya ya, atau apa biasanya yang dimasak? Sayur. Nah, oke, sayurnya 1 panci, ya. Kemudian dicicipi, ya. Dicicipinya itu gimana cara mencicipinya tadi? Diambil sedikit. Oke, kemudian dicobakan rasanya. Tujuannya apa? Mengoreksi rasa dari yang mana? Rasa yang dicicipi saja atau rasa yang diucapkan kita? Oke, baik. Itu adalah bagaimana kalian sudah menerapkan sampling dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diambil sedikit, ya, nggak semuanya kan ya dicicipi. Oke, sebagiannya, gitu ya. Nah, kemudian dites gitu ya, dicari tahu bagaimana rasanya dan itu diinterpretasikan itu adalah rasa makanan yang dalam pancinya. Oke, kemudian proses lainnya. Nah, udah tahu golongan darahnya semuanya? Sudah. Ada yang masih belum, tapi udah banyak yang udah nih ya. Nah, gimana kemarin syaratnya kalian tahu golongan darahnya A, B, AB atau O? Diambil dari darah di tangan, di jari. Itu yang diketahui nanti darah di seluruh badan atau darah jari aja? Karena kalian yakin itu adalah darah seluruh badan sama? Karena dicek juga nggak di kakinya misalnya gitu ya, diambil darahnya. Oke, jadi ngambil darah untuk tes darah atau pemeriksaan darah itu ternyata kita ngambilnya sebagian darahnya aja, nggak diluarin terus semua darahnya, jadi yang diperiksa golongan darahnya harus kita lagi gitu ya. Nggak seperti itu kan ya? Nah, jadi dicek sebagian, tapi informasinya untuk keseluruhan saya, seluruh badan saya, golongan darahnya A misalnya gitu ya hasilnya. Oke, next lagi, ada lagi nih ya pelaksanaan sampling gitu ya dalam keseharian. Semisal kita melakukan pemeriksaan kualitas air, ya siapa biasanya nih yang melakukan ini? Geografi atau yang bagian kesehatan mungkin ada juga ya, kimia mungkin ada juga. Nah, pernah tahu nggak di mana mereka melakukan pemeriksaan kualitas air? Kira-kira kalau dia menyatakan misalnya untuk PDAM Kota Padang misalnya ya, dilakukan tes kualitas air atau pemeriksaan kualitas air di Kota Padang. Selanjutnya mereka mengambil air yang ada di Kota Padang keseluruhannya dulu, nanti semisal 1 tahun itu baru disampaikan gitu ya kualitas air di Kota Padang gimana. Ataukah mereka melakukan pengecekan pada titik tertentu, ya? Biasanya di mana? Iya, nggak semua daerah di Kota Padang atau semua yang aliran itu diperiksanya, hanya biasanya di tempat penampungan itu saja. Dan diambilnya bukan air keseluruhan juga biasanya, ya mereka hanya sebagian. Nah, artinya dia mengambil sebagian, kemudian menyampaikan informasi bahwasanya kualitas air di Kota Padang itu seperti ini dari informasi yang diperoleh dari air yang sebagian tadi, ya. Atau misalkan nih depot air minum gitu lah ya. Depot air minum kan ada pemeriksaan biasanya tuh. Nah, itu kan nggak pemeriksaannya setiap hari semuanya dicek dulu gimana kualitasnya. Mereka dia mengambilnya itu pada satu waktu gitu ya, kemudian dicek sebagian dan diperiksa oleh biasanya BPOM atau dinas kesehatan gitu ya, untuk memastikan bahwa kualitas air yang di depot itu bagus gitu ya. Oke. Next lagi, nah ini biasanya juga sering ya, atau belum pernah coba? Oke, gimana kalau mencicipi dulu di kedai buah? Satu. Ya. Ada kilo gitu yang dicoba. Pernah kejadian sekilo ya, sekilo dulu baru coba pulang gitu ya. Nah, biasanya nggak mencicipinya itu banyak gitu ya, tapi kita memutuskan kok manis ternyata gitu ya, akhirnya kita beli. Ya, jadi manisnya ini yang dari yang keseluruhan ini atau yang dari yang sedikit saja. Tapi kita mengambil informasinya untuk keseluruhannya. Oke, nah sekarang sampling itu apa sih? Dari hal-hal yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari
sehari-hari tadi, sampling itu apa ya? Apa kesamaannya? Dari kita mencicipi makanan, tes darah, gitu ya, pemeriksaan darah, pemeriksaan kualitas air, apa kesamaannya? Iya, mengambil sebagian kecil. Ya, bagaimana mengambilnya? Oke. Nah, tujuannya untuk apa? Sama tujuannya? Sama. Apa tujuannya? Iya, untuk mengambil informasi dari populasinya. Tapi yang diambil itu hanya sebagiannya saja. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengambil sampel itu? Ya, bagaimana caranya? Oh, buku yang terambil itu buku yang ini misalnya, yang ini gitu yang diambil. Kenapa yang enggak yang ini gitu? Ya, atau darahnya itu kenapa diambil yang di sini? Kenapa enggak yang di sini atau yang di ujung kaki misalnya gitu ya? Nah, terus kenapa darah ya? Nah, pemeriksaan airnya itu misalnya ini yang diambil yang di pinggir, kenapa enggak yang di tengah? Ya, kenapa yang dari sampel itu gitu ya? Kenapa yang diambil atau yang dicek itu? Nah, karena itu dia sebenarnya yang dipelajari dalam sampling ini, ya. Jadi kita sebenarnya udah melakukan gitu ya, tapi kita nggak sadar bahwasanya itu sampling yang sudah kita lakukan. Kenapa kita memutuskan bahwasanya ya yang diambil itu cukup sedikit saja, cukup satu sendok saja. Iya, kenapa bisa dia mewakili populasinya? Kenapa bisa dia mewakili keseluruhannya tadi? Ya, nah itu yang kita pelajari dalam sampling. Kenapa sih sampelnya harus begini? Kenapa dan bagaimana cara kita mengambil sampelnya? Ya, jadi sampling itu adalah teknik atau metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan oh ini loh sampelnya. Ya, nah sampling atau pengambilan data atau contohnya itu sudah kita lakukan. Nah ilmunya lagi yang kita pelajari sekarang. Ya, jadi sampling ini juga merupakan metodologi pengumpulan data yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya keabsahan hasilnya. Oke, nah secara sederhananya nih proses sampling itu adalah kan kita tadi punya populasi. Oke, nah kita kan punya populasi nih. Kita punya, anggaplah ini darah kita yang ada di seluruh tubuh. Ya, kemudian kita mau ngambil sebagian. Nah, bagaimana caranya ngambil sebagiannya ini? Dan kenapa sebagiannya ini sebanyak ini, gitu ya? Nah, itu merupakan sampling atau cara pengambilan sampel itu. Ya, bagaimana caranya? Misal ini ya, dari 16 orang kita mau ngambil data dari satu orang. Satu orangnya itu siapa? Nah, itulah cara pengambilan sampel ya atau sampling tadi. Ya, siapa yang terpilih? Satu orang itu yang mana ya? Gitu. Nah, itu adalah sampling atau ya. Oke ya. Nah, di mana populasi? Nah, ini nanti aja lah kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, ya sebenarnya, ya, tadi kan sampling ini dikaitkan sama pengumpulan informasi atau pengumpulan data, ya. Nah, pengumpulan data sendiri sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, bisa melalui observasi, namanya. Udah kenal istilah observasi? Gimana ya observasi itu? Oke. Terus poinnya apa kalau observasi itu? Kita tanyakan. Observasi itu hanya untuk melihat saja, kita mencatat, ya, kita hanya mencatat saja observasi, ya. Nah, kemudian survei atau sensus, ya, pengambilan data dari survei atau sensus. Nah, survei atau sensus ini bisa kita lakukan dengan wawancara atau dengan menggunakan kuesioner. Ya, kemudian ada eksperimen yang mana? Contohnya di laboratorium, ya. Jadi dibuat kondisinya seperti yang kita teliti, ya. Kemudian ada studi literatur, yang seperti apa studi literatur pengambilan data studi literatur? Iya, jurnal, buku, gitu ya. Dan kemudian ada simulasi. Simulasi dalam statistik ada contohnya gimana? Nah, kita bangkitkan datanya dengan karakteristik yang kita inginkan. Kalau simulasi dalam dunia sosial gimana?
Ya dicobakan gimana orang kalau masuk ke satu minimarket misalnya ya, nah terus apa yang diperhatikannya, itu simulasi ya dalam sosial. Oke, next. Nah, terkait dengan sensus dan survei sendiri, karena kaitannya kita tadi mempelajari sampling ya. Nah, untuk survei, nah di survei itu pengambilan datanya hanya dilakukan kepada sebagian dari populasinya, ya. Nah, kalau tadi gimana? Kalau sebagian dari darah kita yang kita ambil, kita butuh sampling berarti gitu ya. Ya, artinya kan ngambil sampel gitu ya. Kalau udah berurusan dengan ngambil sampel berarti ada samplingnya, ada proses samplingnya. Ya, kemudian sensus ini kita ngambil datanya dari seluruh populasi. Ya, kalau ngambilnya dari seluruh populasi butuh nggak kita sampling? Karena kita nggak ngambil sampel. Ya, kita ngambil data ke semuanya. Oke, next ya. Nah, kemudian ada lagi istilah-istilah yang nantinya kalian akan sangat familiar gitu ya ketika kita membahas sampling. Nah, yang pertama tadi sudah dibahas tuh, populasi. Populasi adalah oke, jadi kalau misalnya saya mau memperhatikan anggota kelas ini, maka populasinya siapa? Seluruh anggota kelas. Kemudian sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih dengan metode tertentu. Ya, misalnya saya mau memperhatikan mahasiswa kelas ini yang menggunakan hijab warna hitam misalnya. Nah, ya, nah berarti yang jadi sampel hanya yang menggunakan hijab warna hitam. Ya, ini hanya beberapa orang saja, tidak semuanya lagi, ya, atau sebagian dari anggota populasi, gitu ya. Kemudian sampling unit namanya. Sampling unit adalah unit terkecil dalam populasi yang akan diambil jadi sampel. Oke, nah, kita dulu nih. Kemudian elemen adalah objek di mana pengukuran atau pengamatan ini diperoleh. Oke, sekarang saya contohkan. Kita mau memperhatikan mahasiswa kelas ini, gitu ya, yang ya kita mau ambil sampel dari mahasiswa kelas ini secara keseluruhan aja, nggak ada batasannya. Oke, siapa yang jadi unit sampling dalam penelitian ini? Mahasiswanya, ya, mahasiswa yang ada dalam kelas ini. Kemudian saya akan mengambil data, ya, saya akan mengambil data misalnya IPK mahasiswanya. Nah, siapa yang jadi elemen dalam penelitian saya ini? Elemen adalah objek di mana pengukuran atau pengamatan diperoleh. Siapa? Jadi objek. Dalam hal ini sampling unit dan elemennya sama. Oke. Nah, kemudian ada sampling frame namanya. Ya, sampling frame itu adalah daftar sampling unit yang tidak overlap. Overlap itu gimana? Misalnya namanya Meli, ya, Meli, saya nulis nama gitu ya, mahasiswanya ini satu Meli, nanti yang keempat ada Meli lagi gitu ya. Nah, kemudian begitu saya acak, terpilih Meli satu, bukan keduanya, ya, terpilih Meli yang satu ini yang mana ya, ya misalnya ya. Nah, itu artinya sampling frame saya nggak bagus karena dia overlap. Nama yang itu nggak mewakili satu orang yang unik gitu ya. Nah, jadi harusnya apa? Kalau misalnya saya mau populasinya kelas ini, sampling frame-nya apa? Ini harus bisa. Itu kalau nama lengkapnya saya tuliskan, ya, supaya setiap orang. Tapi masih memungkinkan ya kalau nama itu masih sama, walaupun nama panjang ya. Nah, ini yang biasanya dia lebih unik, ya, agak overlap. Oke, kemudian ada populasi sama dengan populasi yang jadi sasaran dalam pengamatan kita di mana. Oke, sekarang, nah mungkin duduknya juga berdua-berdua aja ya, diskusi aja lah, dekat ini ya. Yang akan dibahas adalah akan dilakukan perdugaan rata-rata pengeluaran rumah tangga, ya, di Kota Padang untuk listriknya per bulan, ya. Nah, informasi yang diperoleh, yang dimiliki adalah ini list kecamatan yang ada di Kota Padang. Nah, sekarang tentukan yang pertama populasinya, yang kedua elemennya, yang ketiga sampling unitnya, yang keempat sampling frame-nya. Dari apa yang sudah diperhatikan dia. Tunggu 3 menit ya. Oke.
Berarti sudah sama di sini. Sama, kata saya itu sama juga. Iya, kami tulisnya. Saya itu sama dengan nih. Yang mau kita lihat adalah kita mau hitung nih rata-rata pengeluaran atau listrik dari rumah tangga yang ada di Jakarta. Nah, untuk populasinya berarti siapa? Rumah tangga yang ada di Jakarta. Kami sama elemennya. Elemen adalah objek di mana pengukuran dan pengamatan diperoleh. Di rumah tangga. Dalam populasi yang akan dipilih dari sampel. Kita punyanya informasi apa tadi? Nomor kecamatan. Dari kecamatan ya. Nah, jadi kan kecamatannya gitu ya. Untuk data rumah tangga. Tapi berarti siapa? Nggak terlalu padat dulu dan aktivitasnya nggak terlalu banyak. Kita bahasnya kan terkait listrik ya Bu. Kalau misalnya sampai saya ingin di kecamatan Padang Utara, otomatis bisa jadi tidak apa ya? Tidak terlalu ke seluruh kota Padang. Iya, PSM ini seperti itu. Kalau kita hanya punya informasi kecamatan. Oke. Iya. Baik ya. Oke ya. Tadi ya, populasinya siapa, elemennya siapa, saya pilih yang mau dipilih dari sampel ya, elemen yang mau didata siapa oke, sampling frame list dari samplingan ini oke ya, baik cukup kita untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya ya, kita tutup kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya. Untuk dapat dipertimbangkan dalam penilaian pada sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.